prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Prajurit Kristus, yuk kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Amin, pasti sehat ya kak ya. Betul. Kak, kita sapa-sapa dulu opa oma mama papa betul. ya. Shalom oma opa. Shalom mama papa. Shalom om tante. Shalom semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Nah kami ke adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita mau doa dulu ya. Kami ke pimpin doa ya kak. Oke, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh ya. Ikutin doa kami Kak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami. Dari awal. Pertengahan. Hingga akhirnya. Tuhan Yesus. Urapi kami juga ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, Kak,
Ngomong-ngomong, kenapa Beda ya hari Kak, ini? ya? Beda ya? Kita pakai baju nuansa army tentara. Iya, ya Kak? ya. Tentara ya Kak ya? Iya Kak, dong. mau tanya dong, kalau tentara itu harus badannya besar ya? Atau badannya harus tinggi ya? Enggak dong. Kita ini pakai baju tentara supaya kita itu menjiwai kita sebagai pasukan Kristus. Betul ya Katakan Kak itu ya. pasukan Kristus, pasukan harus gede, harus tinggi. Tapi kalau pasukan Kristus enggak. Adik-adik yang di rumah yang masih kecil-kecil bisa jadi pasukan bisa Kristus. ya Kak ya? Iya, ada di DNA kita Kak. Oh iya. Coba kita ucapin dulu ya? Makanya masih inget ya adik-adik DNA kita. Coba kita ulang aja ya Kak Mika. Oke, coba Kak Yudi bilang. Coba, oke. DNA, Restorasi Pondok Daud. Apa itu? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik berarti nggak harus badannya gede, yang penting semangatnya yang gede. Terus sungguh-sungguhnya gaya hidupnya Kak, suka memuji Tuhan, suka berdoa. Itu baru pasukan Kristus, baru prajurit Kristus Kak. Jadi kayak lagu yang ini Kak, Big or Small itu loh Kak. Semua adik-adik juga bisa jadi prajurit Kristus. Kita nyanyiin aja yuk Kak. Ayo. Oke, kita panggil musiknya sama-sama ya. 1, 2, 3, musik. Adik-adik tangannya taruh di belakang, terus kita goyangin kepala ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Yesus membuat kita berharga. Berkarya, bekerja, bagi kemuliaannya. Bersama Yesus aku bisa. Bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Yesus aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Yesus aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Terakhir ya. Bersama Yesus aku bisa. Oh iya. Oh iya Kak Yen. Iya Kak. Kita kan sebagai prajurit. Iya Kak, ya betul. Kan? Nah,
pasti ada tugasnya ya. Bener Kak. Apa ya Kak tugasnya ya Kak? Kalau prajurit Tuhan itu tugasnya mencari jiwa-jiwa buat Tuhan Kak. Betul. Juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ceritain kebaikan Tuhan Kak. Iya, betul, jadi saksi. Sikap kita harus baik. Supaya bisa menjadi saksi. Iya, jadi saksi dimanapun kita berada. Iya. Walau kita masih kecil, ya Kak iya, ya. bener. Di rumah juga Bisa. loh, ya kan. Di sekolah. Betul. Di lingkungan rumah. Sampai semua orang diselamatkan. Selamatkan. Kayak lagu ini Kak. Oh iya. Ya, yuk kita nyanyiin yuk. Siap ya adik-adik, ikutin ya. Aku punya tangan, ku pakai berdoa. Amin. Aku punya suara, ku pakai memujimu. Aku punya telinga, mendengar firman-Nya. Aku punya kaki, berjalan menjangkau jiwa. Satu, keluargaku, yes yes. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Lagi. Haleluya, bersama di surga. Kita ulang dari awal ya Kak ya. Aku punya tangan, ku pakai berdoa. Amin. Aku punya suara, ku pakai memujimu. Aku punya telinga, mendengar firman-Nya. Aku punya kaki, berjalan menjangkau jiwa. Satu, keluargaku, yes yes. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Haleluya, bersama di surga. Satu, siapa yang diselamatkan? Satu, keluargaku, yes yes. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Haleluya, bersama di surga. Haleluya, bersama di surga. Haleluya, bersama di surga. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi adik-adik masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu adik-adik. Shikanarala barala 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 barala. Hinarala yarala barala. Haleluya.
adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh juga boleh berbahasa roh. Tenangkan hatimu adik-adik, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau kasih hati kita semuanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Buat jiwa-jiwa Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Adik-adik kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Adik-adik katakan, ini tanganku Tuhan. Ini tanganku, Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Shikiralaba yaralaba, shikaralaba ralaba 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 ralaba. Ya Tuhan, kasihanilah bangsa kami Tuhan. Kasihanilah bangsa Indonesia Tuhan. Kami cinta Indonesia Tuhan. Kami sayang bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus juga sayang bangsa Indonesia. Ampuni bangsa Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Oh
Shikaralaba yaralaba ralaba 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 ralaba. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau sayang Indonesia. Pakai kami Yesus untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Adik-adik yang mau Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, ini tanganku Tuhan, ini kakiku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Haleluya. Haleluya. Shikinarala yaralaba sekerala yaralaba. Haleluya Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kayak ini berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kakak-kakak boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Berilah kami telinga seorang murid ya Bapa. Berilah kami hati seperti tanah yang subur Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi benih ya Bapa, yang boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dalam hidup adik-adik Tuhan Yesus. Biarlah melalui kami banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus berbicaralah, kami siap mendengarkan setiap perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, shalom prajurit Tuhan di rumah. Apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa ya. Pasti semangat ya, sehat pastinya ya. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kenapa? Iya, supaya tahu cerita firman Tuhan. Dan satu lagi, ada challenge-nya juga. Kamu bisa jawab dan kamu bisa kirim. Nah, kirimnya kemana? Ke WA grup kakaknya atau ke IG Ibadah Layak Anak. Nah, ya. Nah, yang pertama challenge-nya nih. Nah, dicatat dulu supaya nanti pas firman Tuhan berjalan kamu bisa jawabnya. Oke, siap? Nih, meneruskan kata. Ya. Waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya berjalan ke suatu kota. Nah, teruskan katanya, kota apa itu? Yang nomor satu ya. Yang kedua, ada seorang yang besar. Dia terkenal, tapi orangnya pendek. Nah, siapa orang yang besar, terkenal, tapi pendek? Ketiga,
Nih, teruskan katanya. Sebab Anak Manusia datang untuk titik-titik. Teruskan ya. Dia ada di ayat terakhir dari firman Tuhan ini. Ya, dengar baik-baik. Siap? Oke, duduk yang manis. Dengarkan, pasang telinganya, buka hatinya. Oke, firman hari ini ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, dengar baik-baik. Di mana? Di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya berjalan sampai ke kota namanya Yeriko. Nah, kota apa? Yeriko. Di sana ternyata ada orang yang terkenal. Orangnya besar, orang terkenal, tapi badannya pendek. Namanya Sakeus. Orang-orang di sana banyak yang gak suka sama dia. Kenapa ya? Itu dia adik-adik. Karena dia itu ya suka maksa orang bayar. Bayar apa? Bayar utang? Bukan. Bayar pajak. Karena orang-orang semuanya dipajak. Harus bayar tepat waktu. Kalau nggak ada, Sakeusnya langsung bawa prajurit, suruh tangkep, masukin kemana? Penjara lah kalau nggak bisa bayar. Nah, kira-kira orang-orang tuh suka nggak sama Sakeus? Pasti nggak suka. Karena apa? Karena mereka harus bayar. Karena nggak ada uangnya kan. Sakeus nggak peduli. Nah, si Sakeus itu tuh tidak ada temennya, ya kan? Nah, tapi dia dengar nih, apa? Dengar Tuhan Yesus mau lewat di kota itu tuh. Nah, Sakeus pengen ketemu, pengen lihat siapa sih itu Yesus itu. Dia dengar dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Wow, sungguh luar biasa. Dia pengen, dia penasaran siapa sih dia itu. Nah, ternyata orang bisik-bisik tuh. Di sana ada Yesus mau lewat loh sini loh. Wah, namanya orang ini ya penasaran ya. Nah, orang-orang di sana bergerombol, berkerumun, cari posisi di mana bisa melihat Yesus. Bila perlu tuh ya salaman, ya nggak? Kayak misalnya nih, kalau kita nih ketemu sama presiden, wah pasti berebut pengen salaman atau apa. Nah, ini nggak terkecuali dengan si Sakeus itu. Orang-orang di situ pengen lihat Yesus, ya kan? Tapi karena Sakeusnya badannya pendek, sementara orang-orang di sana tuh tinggi-tinggi, dia nggak bisa. Dia udah coba-coba sini ke sini. Oh, dia lompat-lompat dong. Gak bisa juga. Waduh, aku penasaran sekali nih. Mau lihat Yesus tuh seperti apa sih? Gitu ya kan? Nah, terus dia lihat, wah, di ujung situ ada pohon nih. Kira-kira kalau Yesus dari sana, pasti dia lewat situ tuh. Pasti deh. Dia cari akal kan. Dia manjat ke atas pohon itu. Dan apa yang terjadi? Benar loh, Tuhan Yesus lewat situ. Dan lebih kagetnya lagi Sakeus. Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon itu. Dan makin terkejut dia lagi. Tuhan Yesus panggil dia, Sakeus. Sakeus kan kaget ya. Kok dia tahu nama aku sih? Wah, makin deg-degan dong si Sakeusnya ya kan. Kok panggil? Deg-degannya seneng, bercampur-campur ya kan. Jadi bilang, Sakeus,
Tuhan Yesus bilang gini, Sakeus turun, aku mau mampir ke rumahmu. Hah? Percaya nggak percaya kan Sakeusnya kan? Wah, tapi dia semangat, dia turun cepat-cepat. Dia bilang, ayo, Tuhan mau ke rumahku. Tuhan Yesus bilang, iya aku mau mampir ke rumahmu. Wah, dengan senang hati kan Sakeus tunjukin rumahku yang itu tuh. Wah, Tuhan Yesus dijamu. Tapi orang-orang imam-imam saat itu lihat ya, itu Yesus apa nggak tahu apa ya? Itu Sakeus kan orangnya nggak baik. Kok mau sih? Gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak lihat begitu. Tuhan Yesus tahu mereka pikirannya nggak benar. Tapi Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada Sakeus bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, Sakeus menjamu Tuhan Yesus dan rombongan, dan dia disenangkan, dia percaya sama Tuhan Yesus, dia mengakuin segala kesalahan pelanggarannya dia diubahkan menjadi baru dengan apa? Dia bilang gini nih, Tuhan, aku akan memberikan setengah hargaku, setengah harganya, setengah hartanya ya, setengah hartanya itu dikasih sama orang miskin. Dan kalau misalnya aku melakukan yang gak benar, mengambil yang gak benar, aku ganti 4 kali lipat. Waduh, diganti. Luar biasa Sakeusnya. Dia diubahkan, yang tadinya itu maksa, ayo bayar, kalau gak masuk penjara. Tapi karena dia ketemu dengan Tuhan Yesus, hatinya berubah. Yang tadinya nggak baik jadi baik. Tadinya suka marah-marah nih, nagih-nagih orang. Sekarang tuh malah dia memberikan kepada orang-orang miskin, banyak memberi. Dia diubahkan karena pertemuannya sama Tuhan Yesus, diubahkan hatinya. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Dia mau belajar apa yang diajarkan sama Tuhan. Luar biasa, Sakeus mengalami perubahan. Adik-adik di rumah, prajurit Tuhan di rumah, semuanya pasti mau berubah kan? Nih, kalau Sakeus yang tadinya galak, yang tadinya suka marah-marah, yang tadinya suka masukin orang ke penjara kalau nggak bayar, dirubah. Dan dia berubah, Sakeusnya menjadi apa? Jadi lebih baik, nggak suka marah-marah, nggak suka maksa-maksa, tapi ada kasih Kristus yang ada di dalam dia. Dia impartasikan sama orang-orang. Nah, di ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia diutus untuk apa? Dia datang untuk apa? Untuk menyelamatkan. Ya, menyelamatkan orang yang berdosa, orang yang tersesat. Nah, jadi Tuhan Yesus datang bukan buat orang-orang baik-baik saja. Bukan hanya buat orang Kristen aja, tapi semua orang. Apa? Semua orang untuk datang kepada Kristus. Gak peduli dia rambutnya pendek, rambutnya panjang, kulitnya hitam atau putih atau apa. Tuhan gak lihat itu. Tuhan Yesus datang, anak manusia datang untuk menyelamatkan semua orang supaya semuanya masuk ke dalam surga. Adik-adik prajurit Tuhan, siapa yang masuk surga? Bagus, kami juga mau masuk surga. Nah, adik-adik harus percaya surga itu ada, ya. Nah, Sakeus percaya surga itu ada, makanya dia mau berubah. Semua bilang berubah. Oke adik-adik, nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi datang sama Tuhan. Tuhan Yesus datang buat kita semua orang mau dia
kaya miskin, berdosa nggak berdosa, atau apapun. Tuhan Yesus mau menyelamatkan adik-adik, kami dan semua orang. Ya, nah siapa yang mau melakukannya? Ya, semuanya mau melakukannya. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bisa mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu itu bisa kami lakukan Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk kami Tuhan, sungguh-sungguh untuk kami mau berubah Tuhan. Berubah yang tadinya kami suka marah-marah, kami gak mau marah-marah lagi. Biar Engkau lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami. Kami berdoa saat ini Bapa, untuk anak-anak, untuk orang tua yang ada di rumah, semua keluarga besar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memelihara, menjagai kami, keluar masuk kami Tuhan. Biar Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat Tuhan. Setiap sakit penyakit, virus corona sekalipun kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami, negeri kami. Kami mau katakan, damailah Indonesiaku, damailah, jayalah Indonesiaku. Tuhan Yesus, Engkau memberkati tanahnya, udaranya, bahkan airnya Tuhan. Engkau memberkati semuanya, dikuduskan, disucikan. Dan Tuhan Yesus berkati juga setiap pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, dan setiap staf yang ada Tuhan. Biarlah setiap keputusan, tindakan yang dilakukan semuanya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak anak-anak Tuhan di pemerintahan. Tuhan Yesus pakai mereka Tuhan untuk memajukan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati juga Tuhan para medis yang saat ini ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Tangan Tuhan jagai, keluarga mereka dijagai Tuhan. Transfer spirit atau apapun Tuhan yang dilakukan siasat iblis, kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kesehatan sempurna taruh atas mereka. Bahkan setiap pasien yang saat ini ada di rumah sakit, berikan kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Melalui ini semua, kami percaya Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang datang menyembah Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau saja yang diandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bagi adik-adik kami juga Tuhan, walaupun mereka belajar di rumah Tuhan, taruh Tuhan kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan. Tampilkan mereka Tuhan dengan tampilkan mereka beda dengan anak-anak dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan berkatakan Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung. Nah adik-adik, kayaknya punya pengumuman ya buat adik-adik. Adik-adik pasang telinganya, disimak baik-baik ya.
Siap? Yang pertama, adik-adik yang rindu kasih persembahan buat Tuhan Yesus, boleh titip papa mamanya transfer ke rekening yang ada pada layar. Yang kedua, adik-adik yang kangen ketemu sama temen-temennya, sama kakak-kakak ibadah anak. Adik-adik boleh join Zoom meeting jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore setiap hari Minggu setelah ibadah. Nah, adik-adik jangan lupa ajak teman-teman yang banyak biar makin seru. Kita mau belajar lebih dalam akan firman Tuhan. Oke adik-adik? Jangan lupa adik-adik follow IG Ibadah Anak. IG-nya adalah @ibadahanakgbihost. Dan pengumuman yang terakhir, Kak Yeni dan kakak-kakak semua mengucapkan Happy Birthday! Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, puji Tuhan ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.